Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Izati Andi Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hidrosfer. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, kita dapat mengamati atau melihat bumi misalnya melalui Google Earth atau pencarian Google atau melalui globe, ya. Digambarkan bahwa bumi itu sebagian wilayahnya adalah berwarna biru. Oleh karenanya bumi sering juga disebut sebagai planet biru. Nah, warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Jadi wilayah bumi itu 2/3-nya adalah terdiri dari air dan 1/3-nya adalah daratan. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau sering disebut dengan hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, hidros yang artinya air dan sphaira yang artinya lapisan atau selimut. Jadi pengertian hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air yang ada di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Sebagai contoh, manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan masih banyak yang lainnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk membantu proses fotosintesis. Demikian juga hewan butuh air untuk minum, untuk mandi, dan untuk aktivitas yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa adanya air. Nah, kemudian timbul pertanyaan, jika semua makhluk hidup di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang atau habis? Ya, atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Nah, air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan gambar siklus air berikut. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, disebut dengan evaporasi. Sedangkan uap air yang ada pada tumbuhan itu diuapkan, namanya proses transpirasi. Jadi yang di daratan, tumbuhan itu mengalami transpirasi, sedangkan air yang ada di laut, sungai, danau mengalami proses yang namanya evaporasi. Kemudian uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuknya awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari proses evaporasi maupun transpirasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan, ya, atau proses ini disebut presipitasi. Nah, air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, makanya disebut dengan siklus air.
Nah, seperti yang kita pelajari bahwa air memiliki siklus atau daur ulang yang berlangsung secara terus-menerus. Dimulai dengan proses evaporasi tadi ya, sampai turunnya hujan. Akan tetapi curah hujan yang terjadi setiap tahun itu kan tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah, ada kalanya curah hujan itu tinggi. Nah, apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti di waduk, danau, atau sungai pasti akan meluap, sehingga akan berpotensi terjadinya banjir. Seperti pada gambar berikut. Ya, aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan, ya seperti pada gambar itu, akan menyebabkan yang namanya banjir. Banjir sendiri berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu dari waduk, danau maupun sungai, yang sudah tidak dapat menampung jumlah air yang sangat besar. Ketika penyimpanan air sudah penuh, maka air yang harusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan sehingga terjadilah banjir. Nah, penyebab terjadinya banjir itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari alam, yang kedua adalah faktor manusia. Faktor dari alam yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, waduk, ataupun sungai penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya air akan meluap ke daratan. Yang kedua terjadi karena pasang air laut, ya. Semakin pasang air laut semakin besar, maka akan berpotensi menimbulkan banjir yang besar pula. Yang ketiga karena sedimentasi di muara. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan dapat terjadi di daratan, di sekitar aliran sungai, di danau, di pantai, atau di dasar laut. Pengendapan yang terjadi di dasar laut atau di danau mengakibatkan dasar laut atau dasar danau menjadi dangkal. Nah, ini juga dapat menimbulkan terjadinya banjir. Kemudian kita lanjutkan faktor manusia. Yang pertama adalah karena kita sering membuang sampah secara sembarangan. Ya, coba kalian amati gambar tersebut ya. Di sungai tersebut dipenuhi atau tersumbat oleh banyaknya sampah ya. Entah itu dari limbah rumah tangga, ini ada kasur dibuang di sungai ya, banyak plastik, kemudian kayu, dan masih banyak yang lain yang akibatnya akan menyumbat aliran air yang ada di sungai. Nah, perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau di saluran pembuangan air akan memicu terjadinya banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air di sungai atau saluran pembuangan. Akibatnya, ketika hujan, air tidak akan mengalir. Air terus tertimbun di suatu tempat hingga akhirnya meluap dan menjadi banjir. Nah, makanya mulai dari diri kita sendiri dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua karena penebangan hutan secara liar. Nah, kita semua tahu bahwa tumbuhan itu salah satu fungsinya adalah menyerap air, ya. Kalau tumbuhan ditebang secara sembarangan atau dibabat habis, otomatis ketika turun hujan, air yang ada di permukaan bumi itu tidak dapat diserap atau disimpan oleh tumbuhan. Akhirnya air itu akan mengalir ke jalan, ya, yang mengakibatkan banjir. Selain itu, jika banyak hutan yang ditebang, selain bisa menyebabkan banjir, otomatis dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Sekali lagi, karena fungsi akar tumbuhan itu salah satunya tadi bisa menyimpan air dan mempertahankan kontur tanah di sekitarnya supaya tidak terjadi longsor. Yang ketiga adalah kurangnya resapan air atau sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Ya, berdasarkan gambar tersebut ya, itu
kita dapat mengetahui bahwa di daerah tersebut tidak ada resapan air, dibangun gedung secara sembarangan, tidak memperhatikan kiri kanannya, dibuatkan selokan atau resapan air atau tidak, yang nantinya tentunya akan mengakibatkan jika terjadi hujan yang sangat deras, maka air tersebut akan membanjiri jalan ya, karena kurangnya resapan air atau tidak adanya selokan atau parit ya. Nah, selain itu juga ya, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di suatu daerah ya. Akibatnya daerah resapan air akan berkurang karena permukaan tanah juga terlapisi oleh beton atau aspal yang tidak dapat menyerap air. Hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air ya. Jadi kalau mau membangun gedung, rumah, atau memperlebar jalan, maka perhatikan kiri kanannya disisakan sedikit tempat untuk membuat selokan atau sejenisnya. Yang keempat, jangan membangun pemukiman di bantaran sungai ya. Rumah di bantaran sungai yang dibangun dengan menggunakan tepian sungai akan mengakibatkan lebar sungai akan berkurang dan daya tampung sungai tersebut juga ikut berkurang. Ketika hujan terjadi, sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah yang besar. Akibatnya, air akan meluap ke daerah sekitar. Sekali lagi, akan menimbulkan banjir. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh banjir misalnya ya, meliputi kerusakan fisik yaitu bangunan, entah itu rumah, gedung, sekolah dan lain sebagainya, hingga bisa jadi menimbulkan korban jiwa. Banjir dapat merusak bangunan seperti tadi ya, rumah, gedung, jalan raya atau jembatan. Akibatnya jalur transportasi terputus dan pengiriman bantuan terhambat. Banjir juga dapat mengkontaminasi sumber air bersih. Biasanya banjir telah bercampur dengan lumpur. Apabila banjir bercampur dengan sumber air bersih, maka air bersih akan terkontaminasi. Akibatnya sumber air bersih akan menjadi langka. Selain itu, banjir dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan penyakit saluran pernafasan. Nah, dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi. Misalnya, banjir yang menimpa daerah pertanian akan mengakibatkan gagal panen dan lahan pertanian menjadi rusak. Kerusakan fisik yang disebabkan oleh banjir itu cukup parah. Butuh biaya juga yang banyak untuk merenovasi suatu bangunan atau lahan pertanian hingga dapat berfungsi kembali dengan normal. Oleh karena itu, ada beberapa tindakan entah itu sebelum terjadinya banjir, saat banjir, atau setelah banjir ya. Tindakan siaga apa saja yang harus kita lakukan sebelum terjadinya banjir? Yang pertama, ketahuilah sumber informasi dan pengumuman banjir, misalnya penjaga pintu air, dari BMKG, dari pemerintah, dan lain sebagainya. Kenali tanda-tanda banjir sebelumnya. Perhatikan dan bandingkan dengan situasi saat ini. 3. Periksalah saluran air, bersihkan jika memang ada yang menyumbat. Yang keempat, pastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang serta surat berharga jika terjadi banjir. Yang kelima, buatlah rencana pengungsian. Pahami tindakan tanggap darurat atau emergensi dan pertolongan pertama. Yang keenam, persiapkan perlengkapan tanggap darurat dan pastikan semua anggota keluarga mengetahui tindakan pertolongan pertama. Yang ketujuh, perhatikan rumah kita, jika tidak cukup kuat, upayakan memperkuatnya agar tidak hanyut terbawa banjir.
Itu beberapa tindakan yang harus kita lakukan sebelum terjadinya banjir. Nah, ketika banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, perhatikan jika ada pengumuman banjir melalui media sosial, dari TV, radio, ataupun dari yang lain, atau dari tempat tinggal sekitar kita melalui RT maupun RW. Isilah tempat penampungan air bersih. Pada saat banjir, mungkin sekali air bersih akan tercemar. Yang ketiga, pindahkan peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah, pindahkan ke dalam rumah atau ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak tergenang oleh air. Simpanlah surat-surat atau dokumen penting di tempat yang aman, kalau bisa dibungkus dengan plastik yang kedap air, ya. Selanjutnya, matikan aliran listrik dan keran supaya tidak terjadi korsleting listrik. Selanjutnya, informasikan kepada tetangga apa yang kita ketahui. Kemudian, jika air sudah mulai tinggi, bersiap-siaplah untuk melakukan pengungsian. Nah, pada saat banjir di dalam rumah, tetap pantau perkembangan lewat media televisi, radio, atau media sosial, ya. Jika ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan. Jika harus mengungsi, harus dipertimbangkan yang pertama. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan. Lebih mudah dan aman mengungsi sebelum ketinggian air membahayakan. Dahulukan anak-anak, orang cacat, dan lanjut usia. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Jangan melalui jalur yang diinformasikan berbahaya. Pada saat banjir di luar rumah, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Hindari daerah genangan banjir. Jangan berkeliaran di daerah banjir menggunakan sampan atau perahu atau berjalan kaki. Jangan menyentuh tempat melekatnya kabel, nanti bisa kesetrum, ya. Awasi anak-anak, jangan biarkan mereka bermain di genangan banjir, nanti bisa terseret banjir. Jangan minum air banjir karena kotor, ya, sudah tercampur terkontaminasi dengan berbagai macam jenis zat kimia. Jika berada dalam keadaan dalam kendaraan, ya, kendaraan bermotor, dan ketinggian air meningkat, lebih baik tinggalkan kendaraan dan bergerak menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian setelah banjir, apa yang harus kita lakukan? Saat masih di pengungsian, jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Tunggu arahan dari pemerintah, kalau sudah aman baru boleh kembali ke rumah. Kembali ke rumah setelah banjir. Jangan langsung masuk ke rumah, diperhatikan hati-hati, oh rumahnya ada potensi roboh tidak, oh ada benda-benda tajam atau benda-benda berbahaya tidak yang terbawa oleh banjir, jadi diperiksa dulu. Kemudian kalau mau membersihkan dalam rumah juga butuh kewaspadaan dan kehati-hatian, karena mungkin ada binatang yang berbahaya ikut terbawa oleh banjir, misalnya ular, tikus, atau hewan-hewan yang lainnya. Perhatikan pula langit-langit dan dinding yang mungkin terbuka dan roboh. Periksalah kabel dan instalasi listrik. Periksa bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian buang bahan makanan yang terendam oleh banjir. Periksa kerusakan septic tank, ya, atau bak pembuangan WC. Periksalah sumber air bersih di rumah. Pastikan air yang dikonsumsi benar-benar bersih, tidak terkontaminasi oleh banjir. Jangan biarkan anak-anak bermain di air yang banjir. Kemudian jangan memasukkan tangan ke dalam sudut ruangan atau lemari yang gelap. Mungkin merupakan tempat sembunyinya binatang yang terbawa oleh banjir tersebut. Tikus dan lalat kerap berkeliaran setelah banjir. Jagalah kebersihan makanan. Laporkan kerusakan fasilitas umum kepada pemerintah. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah terjadinya banjir. Dengan melakukan tindakan siaga banjir di atas, diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir serta mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa. Akan tetapi, tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan. Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan kondisi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Oke,
materi tentang hidrosfer ya, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang pas, kita mohon maaf dan semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.